Halo Mas Dokter, kembali lagi sama saya Adianto Wahyu dari Olimpik.com dan sebelah saya ada Mas Wahid Fahrul dan Mas Agung ya. ya. Kali ini kita akan bahas ini soal MotoGP yang udah mulai kelihatan besok tim dan pembalap yang akan tampil siapa aja, terlebih dengan beberapa pengumuman terkini ya. Dan kalau beberapa hari terakhir ada 3 pembalap yang diresmikan ya, yang salah satunya adalah Takaki Nakagami yang dipertahankan tim LCR juga, terus yang 2 pembalap ini yang sudah rahasia umum tapi artinya resmi gitu ya, dari timnya Valentino Rossi yang 46 yaitu Luca Marini dan Marco Bezzecchi duluan yang diresmikan, lalu Luca Marini. Kalau Mas Agung, Mas Fahid gimana? Kita mulai dari Uni VR46 dulu ya. Untuk timnya Valentino Rossi ya, sebenarnya udah agak kaget sih kalau musim depan bakalan diperkuat sama Bezzecchi sama Marini juga. Dan melihat performa mereka berdua, Bezzecchi udah mendapatkan 1 podium ya. Itu juga ya pantas lah untuk diberi kesempatan 1 musim lagi. Dan untuk Luca Marini juga dari segi performa tengah menunjukkan prospek yang bagus ya, dengan 2 kali beruntun finish di posisi 4. Itu juga sudah menjadi modal tersendiri bagi Luca Marini dan VR46 untuk mempertahankan mereka berdua di musim depan. Ya minimal musim depan VR46 yakin kalau tidak berubah ya. Kalau dari musim ini mereka bukan tim penggembira lagi loh, untuk mereka tim baru tapi mereka kayak punya taji untuk bersaing di depan. Yang justru bikin kaget malah LCR Honda. Saya pinginnya Ayogura naik, tapi malah mereka berani bertaruh sama Nakagami lagi untuk musim depan. Ya kalau Ayogura memang potensial ya, kalau dia dari Moto2 sudah menang. Tapi kalau saya melihat dari pengumuman itu dari bos LCR itu yang khusus Sinolus bilangnya pengalaman Nakagami akan membantu Honda untuk keluar dari krisis. Kalau untuk menutup kekurangan dengan pabrikan lain, kita tahu Honda tertinggal cukup jauh dan kalau memasukkan pembalap baru mungkin akan berisiko dan untuk kayak ngomongnya main aman gitu ya, main aman Nakagami aja ya, mungkin bisa membantu dalam pengembangan dan untuk ya Ayogura juga belum tentu juara musim ini, masih di bawah runner-up ya. Iya kan, di bawahnya Augusto Fernandez ya. Jadi mungkin jarang-jarang kalau pasti juara dunia kan, terakhir kan Hiroshi Aoyama tahun 2000 sama sekali 2009. GP 250 belum Moto2 malah. Ya. Jadi Honda ya emang kayaknya dia nggak mau ambil resiko ngedepak Nakagami, apalagi kalau di depak ya berarti Honda cuma punya Marc Marquez yang membalap di yang bertahan. Jadi kalau misalnya Nakagami di depak cabut, masa pengembangan cuma Marc Marquez sendiri aja. Ya itu resiko. Jadi resikonya, jadi ya putusannya Honda pertahanan Nakagami ya cukup tepat lah untuk 1 musim depan. Ya, makanya kita tahu selain Marc Marquez dan Nakagami, 2 pembalapnya baru kan, yaitu Joan Mir yang sama Marc Marquez di Evoluda dan LCR, ada Alex Pin itu juga tantangan baru lagi tuh buat berdua seleksi ya, buat Honda juga gimana buat pembalapnya nggak langsung nggak lama-lama lah beradaptasinya. Ya berlomba dengan 3 pembalap yang masih buta ini kayaknya ya. Ini seperti yang sempat kemarin kita singgung ya, kalau masalahnya Honda ini kayak puzzle kan. Di Austria sendiri, Marc Marquez juga pernah bilang kalau dia ini cuma pembalap dan apa yang dia bisa lakukan cuma ngasih saran ke insinyur. Nanti apa yang dia inginkan tentu ini ingin semuanya baik gitu. Maksudnya semua pengendara RC23 itu bisa perform. Mereka sadar masalahnya itu di motor, tapi mereka ingin, Marc Marquez ingin ini selesaikan dengan tim, dan tim harus jadi tim gitu. Jadi kalau merombak total juga ada beresiko juga. Ya, saya kalau saya baca itu Honda tuh ibaratnya, Honda dan pabrikan Jepang tuh ibaratnya masih tanda kutip kalau mereka kurang apa ya ini kayak kalau ada peraturan mereka berusaha untuk mentaati ya, dan nggak kayak Ducati atau pabrikan Eropa yang dengan aerodinamika mereka berusaha mencari celah untuk menciptakan kayak kita tahu Winglet kan aslinya Stegosaurus. Saya yang sekarang ya Winglet di bagian belakang itu, dan itu aneh banget. Tapi Honda juga mulai sadar kalau di tes pramusim, tes tengah musim di Misano kemarin
ada beberapa komponen yang kayak meniru gitu, kayak di bagian fairing di bawah itu kayak mirip punya Ducati, terus di wingletnya, di wingsnya itu mirip punya Aprilia gitu. Dan terus mereka kerjasama dengan Kalex yang membuat sasis di Moto2 yang untuk bagian swing arm, jadi ya kayak sudah menunjukkan gelagat untuk berubah dalam musim depan. Jadi seharusnya tuh berubah ya. Untung aja semoga aja musim depan bisa bagus lah. Prosesnya enggak cuma di awal aja kayak musim ini, jangan sampai ya keulang lagi lah kayak aja bagus di awalnya atau di pramusim tapi pas di 38 ke depan jadi ya begitulah kembali lagi panjang. Jadi ya harusnya bisa dengan ini ya bisa lebih baik lah ke depan. Ya, dan kayaknya nih tadi kita masih ada mau tambahkan Mas Agung soal Honda LCR? Belum sih, tapi saya cuma penasaran sama Rins naik dari naik V4 performanya gimana, kan dia lama juga di Suzuki. Iya. 5 tahun, iya 5 tahun. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 tahun malah 6 tahun sama motor inline 4 terus pindah ke V4. Oke, itu mungkin dari kami tuh ya untuk recap. Tadi kan udah ada kan 11 tim, 22 pembalap, 21 udah ketahuan siapa aja, dan tinggal satu tempat di tim Gas Factory Tekroa ya. Tekroa Mas Agus ya, Tekroa. Yang masih tanya siapa yang akan mendampingi Paul Espargaro pada musim depan. Mas Agung atau Mas Wahid mungkin yang satu ada pembalap Augusto Fernandes yang calon juara karena dia masih memimpin di Moto2 klasemen, dan juga yaitu Augusto Fernandes karena Remy Gardner kayaknya udah ke dia buang lah, mungkin dia kata kembali ke Moto2 atau ke Superbike WSBK. Jadi rumor terakhir WSBK, jadi ya Augusto Fernandes mungkin jadi satu-satunya rookie ya di musim depan. Iya, jadi satunya Win kalau jadi ya. Agak sayang kan karena Win Gardner itu bapaknya legenda. Kenny Gardner itu musim lalu juara dunia Moto2, nah musim pertama di MotoGP, dan nggak gimana ya, mau dibilang jelek tapi KTM yang lain juga nggak bagus gitu kan. Tapi karena konflik ya dengan para manajer dengan tim KTM akhirnya harus. Ya, ini juga salah satu kekurangan KTM sih, mereka kurang mampu memanage talent mereka yang dari bawah seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya benar. Ini masalah yang sama terus terulang lagi, ya, jangan sampai nanti di musim depan sama gas-gas Tektroa juga kejadian seperti semula, kan seperti kayak ini kan. Ya. Kan sayang juga, mereka masih muda, punya bakat juga. Ya kayak gimana? Kalau udah sampai MotoGP dan turun lagi itu agak susah. Padahal sebelumnya dia juara dan runner up yang besar. Ya, tapi kalau Fernandes masih penting karena ada mau tipe diselamatin aja dia lah. Oke, berarti itu saja dari kami. Kalau ada tambahan lagi Mas Agung atau Mas Muhammad? Nggak ada ya? Oke, berarti itu aja dari kami soal usaha pembalap MotoGP. Dan Vlogger juga bisa memberikan komentar soal bagaimana susunan balap MotoGP musim depan atau dengan perebutan peresmian pembalap yang baru saja terjadi beberapa hari ini. Ya, Fisik dengan Beseki dan Marini dan LCR dengan Nakagami, alih-alih Ayogura yang kita harap sempat diharapkan naik. Oke, bisa tulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe kanal YouTube bolasport.com. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.